Ada sebuah hotel di Palm Jumeirah yang baru 3 minggu lalu mematok tarif di atas $600 semalam untuk kamar mewahnya. Dan mereka masih kewalahan melayani lonjakan pesanan. Semuanya ludes terjual. Saat itu Februari, puncak musim liburan. Momen langka ketika seluruh dunia mencoba masuk ke Dubai secara bersamaan. Hingga daftar tunggu mengular berminggu-minggu. Karena memang tidak ada lagi ruang yang tersisa. Dan kini nyaris dalam semalam, semuanya berubah. Hotel yang persis sama, kini menawarkan paket menginap dan makan hanya seharga 349 dirham per orang. Atau di bawah $100 saja. Dan yang membuatnya terasa lebih janggal adalah seluruh nominal tersebut bisa habis dibelanjakan untuk makanan dan minuman di dalam hotel itu sendiri. Andas Palm Jumeirah mengiklankan suite keluarga satu kamar hanya seharga $123 per malam. Sementara itu, apartemen berpemandangan Burj Khalifa yang biasanya bertarif $272 merosot menjadi $191. Coba bayangkan itu sejenak. Ini bukan sekedar promo. Ini bukan penawaran batas waktu. Ini adalah harga penuh keputusasaan. Jenis harga yang hanya muncul ketika situasi benar-benar kacau. Karena saat ini kamar-kamar tersebut sama sekali tidak dipesan. Bukan dalam jumlah kecil, melainkan merata di seluruh kota yang runtuh, dari rekor keterisian tertinggi menjadi di bawah 20% dalam akhir pekan saja, tepat di tengah masa liburan paling menguntungkan tahun ini. Dan disinilah investigasi kita dimulai, karena apa yang Anda dan saya saksikan sekarang bukan sekedar anomali harga biasa. Ini bukan penurunan sementara, dan jelas bukan sepi musiman. Beberapa hari lalu, kota ini bersiap menyambut 19,5 juta pengunjung tahun ini, dengan keterisian hotel hampir penuh dan tarif kamar tertinggi di dunia. Dubai melakukan persis apa yang mereka sempurnakan selama 3 dekade. Bekerja bak mesin yang mengubah Minakluoba menjadi rekor jumlah turis yang fantastis. Lalu tiba-tiba, dalam kurun satu akhir pekan saja, mesin raksasa itu terhenti. Resor-resor yang dulu selalu penuh, kini melompong. Kamar yang dulu mustahil dipesan, mendadak tersedia dengan harga murah yang tidak masuk akal sehat. Papan jadwal yang harusnya padat penerbangan datang kini didominasi pembatalan. Jadi pertanyaan krusialnya bukan sekedar mengapa harga-harga ini anjlok. Pertanyaan sesungguhnya adalah bagaimana kota yang membangun reputasi globalnya di atas stabilitas, presisi, dan keandalan mutlak bisa hancur secepat ini. Untuk memahaminya, kita harus menilik kembali apa yang sebenarnya terjadi sejak tanggal 28 Februari 2020. Karena pada tanggal itu, segalanya berubah dengan cara yang tidak bisa dikendalikan oleh strategi harga, kampanye pemasaran, ataupun kemewahan apapun. Iran melancarkan serangan balasan ke Uni Emirat Arab, menyusul serangan terkoordinasi oleh Amerika Serikat dan Israel. Saat itulah, roda pariwisata yang dibangun Dubai selama puluhan tahun tidak sekedar melambat. Ia langsung hancur seketika. Dalam hitungan hari, angka dari sektor perhotelan mulai terlihat mengerikan. Data awal dari Smith Travel Research yang beredar di kalangan pengelola hotel menunjukkan tingkat hunian merosot antara 35 hingga 60% di pekan pertama saja. Properti mewah di Palm Jumeirah dan pusat kota Dubai mulai melaporkan keterisian di bawah 20%. Dengan proyeksi internal memperkirakan angka itu bisa anjlok ke 1 digit di pekan berikutnya. Dan hal itu tidak berhenti di situ. Grup hotel raksasa termasuk Accor, Marriott, dan IHG, semuanya mengakui adanya penurunan tajam pemesanan di seluruh wilayah tersebut. Eddie Bosan, Direktur Eksekutif di Majestic Hotels yang mengelola 450 kamar di 3 properti Dubai, angkat bicara langsung tentang apa yang mereka saksikan. 2 minggu ke depan terlihat sangat lambat, dengan sekitar 70 hingga 75% pemesanan dibatalkan, hanya dalam waktu singkat akibat perang yang berkecamuk. Ini bukan sekedar penurunan tren, ini kehancuran nyata yang sedang terjadi, dan situasi menjadi kian buruk karena faktor penentuan waktu yang sangat tidak tepat. Idul Fitri yang jatuh pada tanggal 19 dan 20 Maret, seharusnya menjadi salah satu momentum liburan terbesar sepanjang tahun ini. Di momen inilah turis dari Arab Saudi, Kuwait, Bahrain,
dan Qatar biasanya membanjiri Dubai untuk berlibur, memadati hotel, restoran, serta klub pantai di penjuru kota. Namun lonjakan itu tidak pernah terjadi. Menurut Bosan, bahkan pekan lebaran yang diproyeksikan sangat ramai, justru mulai hancur di bawah beban tumpukan pembatalan. Pemesanan lenyap nyaris malam, mengubah apa yang harusnya jadi puncak permintaan menjadi tumpukan kamar kosong. Di saat yang sama, sektor penerbangan mulai lumpuh. Lebih dari 700 penerbangan dibatalkan oleh Emirates dan Etihad dalam kurang dari 2 pekan. Sekitar 20.000 penumpang langsung telantar, terjebak di dalam ataupun luar negeri. Kapal pesiar MSC berpenumpang 6.300 orang tertahan di pelabuhan Dubai. Tidak bisa menurunkan tamunya karena penerbangan pulang mereka sudah tidak ada lagi. Akhirnya, MSC membatalkan seluruh sisa pelayaran musim dingin di Dubai. Dan saat kita melihat gambaran besarnya, skalanya terasa jauh lebih mengejutkan. Tourism Economics memproyeksikan Timur Tengah bisa kehilangan antara 23 hingga 38 juta turis internasional pada 2026, dengan total kerugian belanja wisatawan mencapai 34 hingga 56 miliar dolar. Sebuah estimasi industri menyebutkan bahwa Dubai sendiri merugi sekitar 500 juta dolar setiap harinya dari pendapatan pariwisata selama periode ketika jalur udara benar-benar ditutup. Ini bukan lagi sekedar masalah pariwisata biasa. Ini adalah guncangan ekonomi hebat yang menghantam salah satu kota paling bergantung pada turis di dunia. Namun jika ingin memahami mengapa krisis ini menghantam Dubai begitu keras, kita harus berhenti melihat angka-angka ini sejenak. Karena persoalannya bukan cuma soal pemesanan kamar. Yang hilang dari Dubai adalah sesuatu yang jauh lebih dalam, jauh lebih rapuh. Kota ini kehilangan pondasi utama dari seluruh daya tarik globalnya. Setiap destinasi utama dunia dibangun di atas sebuah janji nyata. Paris menawarkan sejarah. Maladewa menawarkan pantai. Kyoto menawarkan budaya. Toskana menawarkan lanskap alam dan anggur. Namun Dubai menjanjikan hal yang berbeda. Dubai membangun seluruh identitasnya di atas satu gagasan pokok, kepastian. Jaminan bahwa apapun yang terjadi di kawasan sekitar, Anda bisa datang, membelanjakan uang dalam jumlah luar biasa, dan semuanya akan berjalan sesuai rencana. Penerbangan tiba tepat waktu. Hotel beroperasi tanpa celah. Setiap pengalaman dikendalikan dengan sangat cermat, hingga detail terkecil. Tidak boleh ada yang salah. Ini bukan sekedar destinasi wisata. Ini adalah lingkungan terkendali di tengah wilayah yang penuh ketidakpastian. Hampir menyerupai Bank Swiss, namun untuk pariwisata. Dan inilah yang membuat situasi sekarang begitu berbahaya. Karena sebuah reputasi yang dibangun di atas rasa aman tidak akan runtuh secara perlahan. Kepercayaan tidak terkikis waktu seperti harga atau kompetisi. Hanya ada satu titik hancurnya, yaitu saat publik disodori bukti nyata dan tak terbantahkan bahwa jaminan keamanan tak pernah benar-benar mutlak. Dan pada 28 Februari 2026, titik hancur itu tiba. Rudal balistik, drone, dan rudal jelajah Iran menerobos wilayah udara Uni Emirat Arab, mengubah ancaman yang selama ini abstrak menjadi kenyataan mengerikan di depan mata. Asap mengepul dari Palm Jumeirah. Kebakaran melanda Hotel Fairmont. Puing-puing menghantam Burj Al Arab. Evakuasi massal terjadi di Terminal 3 Bandara Internasional Dubai. Bertahun-tahun lamanya, isu ketidakstabilan kawasan hanya menjadi tajuk berita yang kerasa jauh dan asing bagi kemewahan Dubai. Sekarang, teror itu punya wajah nyata. Ini mengubah segalanya, karena runtuhnya reputasi keamanan jauh lebih merusak dibanding kehancuran fisik itu sendiri. Kenyataannya, sistem pertahanan udara Uni Emirat Arab berhasil mencegat sebagian besar serangan. Dari seluruh rangkaian serangan, 4 orang dinyatakan tewas. Sebagian besar hotel tetap beroperasi. Kota ini kembali berfungsi dalam hitungan hari dan penerbangan dibuka lagi tanggal 7 Maret. Namun, industri pariwisata tidak bekerja seperti itu. Pariwisata tidak digerakkan oleh fakta, melainkan persepsi. Dan begitu foto-foto kehancuran itu diunggah serta disebar di jutaan layar,
Mereka tidak akan lenyap hanya karena situasi kembali normal. Gambar-gambar itu membekas, mendikte keputusan dan secara perlahan tapi pasti, membelokkan arah tujuan liburan para pelancong dunia. Disinilah mari kita selidiki dampak nyata yang mulai terlihat. Bukan lewat berita, melainkan melalui keputusan sunyi para pelancong. Satu demi satu. Victoria Thompson, turis asal Skotlandia yang sedang makan malam bersama keluarganya di Fairmont saat ledakan terjadi, mengaku tidak tahu kapan ia akan berani kembali ke sana. Keraguan itu menyimpan kecemasan yang tidak bisa dijelaskan oleh angka statistik semata, sebab dia tidak sendirian. Dia adalah cerminan nyata dari pergeseran pasar yang jauh lebih masif. Di balik setiap pesanan yang dibatalkan, kamar yang kosong, dan pesawat yang tertahan, ada ribuan orang yang diam-diam memilih berpaling. Mereka membuka aplikasi perjalanan. Mereka melihat Dubai, dan tanpa berpikir panjang, mereka menggeser kursor ke destinasi lain. Bukan karena kota ini lumpuh atau hotelnya tutup, melainkan karena ada satu hal tak kasat mata yang telah hilang, yaitu kepercayaan. Dan ketika kepercayaan itu runtuh, ia tidak bisa dipulihkan sesuai jadwal kalender. Rasa aman tidak bisa langsung pulih. Artinya, apa yang kita saksikan sekarang bukan sekedar gangguan sementara, melainkan awal dari proses pemulihan yang berjalan sangat lambat dan panjang. Disinilah investigasi kita menjadi lebih rumit. Serangan itu tidak menciptakan kerentanan Dubai, melainkan membongkarnya. Jauh sebelum Februari 2026, fondasi model pariwisata Dubai sebenarnya sudah mulai goyah. Di balik rekor kunjungan, mari mulai dari masalah pasokan. Pada awal 2026, Dubai memiliki 818 hotel dengan lebih dari 152.000 kamar. Sekitar 67% diantaranya merupakan kelas mewah, dengan tambahan 12.000 kamar mewah lainnya yang sedang dibangun. Tanda-tanda bahaya sebenarnya sudah terlihat. Pada 2024, meski okupansi hotel mewah naik, tarif harian rata-rata mereka justru merosot. Artinya, jauh sebelum krisis melanda, hotel-hotel harus memotong tarif demi menjaga permintaan. Pola yang pernah memicu hancurnya harga pada 2015 hingga 2019. Kini, okupansi hotel mewah itu anjlok ke 20% dengan tarif separuh harga. Kehancuran 5 tahun lalu, kini terulang dalam hitungan minggu. Lalu, ada masalah pada struktur permintaan pasar. Pariwisata Dubai hanya berjaya selama setengah tahun, dari November hingga April. Sisanya, suhu ekstrim di atas 40 derajat Celcius dan kelembapan tinggi membuat aktivitas luar ruangan hampir mustahil dilakukan. Di musim panas itu, harga kamar dan tingkat hunian anjlok drastis. Sialnya, serangan rudal kemarin tidak terjadi secara acak. Serangan itu menghantam tepat saat Dubai mendulang sebagian besar pendapatan tahunannya, melumpuhkan pekan-pekan paling berharga dalam setahun. Dan ada masalah yang jauh lebih mendalam, yang bahkan diakui sendiri oleh otoritas pariwisata mereka. Selama bertahun-tahun, Dubai hanya menjual sensasi visual, membangun ikon megah dan menawarkan kemewahan instan. Namun, strategi ini melahirkan persepsi bahwa kota ini hampa nilai budaya. Memang mengagumkan, tetapi tidak memiliki cerita kemanusiaan yang kuat di dalamnya. Dan ini krusial, karena destinasi tanpa akar budaya yang kuat sangat bergantung pada kesempurnaan layanannya. Begitu kenyamanan itu terusik sedikit saja, destinasi alternatif yang kaya sejarah dan autentisitas langsung terlihat jauh lebih memikat. Dan para pesaing ini bukanlah ancaman abstrak yang baru muncul bertahun-tahun lagi. Mereka sudah siap, beroperasi normal, dan siap menampung limpahan turis detik ini juga, seperti Yunani, Jepang, Italia, dan Asia Tenggara. Negara-negara ini menawarkan pengalaman liburan yang aman dan stabil, bebas dari bayang-bayang ketidakpastian yang kini menyelimuti kawasan Teluk. Tidak ada dari mereka yang menghadapi ancaman keamanan serupa. Ketika minat wisata global mulai bergeser, destinasi saingan ini tidak tinggal diam menunggu limpahan. Mereka bergerak agresif merebut para turis yang sebenarnya sudah merencanakan dan menganggarkan liburan ke Dubai.
Minat liburan itu sendiri tidak pernah lenyap. Aliran dana itu hanya berbelok arah, berpindah secara langsung ke tempat-tempat yang jaminan keamanannya masih terpercaya. Inilah yang membuat pemulihan kali ini jauh lebih berat. Berbeda dengan krisis terdahulu, krisis ini tidak bersifat global. Saat pandemi, semua negara terpukul, sehingga peta persaingan tidak banyak berubah ketika pariwisata bangkit kembali. Sekarang, Dubai terpaksa memulihkan diri sendirian, sementara destinasi lain tetap beroperasi normal. Dampaknya, para turis yang telanjur pergi kini menemukan destinasi baru dan mungkin tidak akan kembali dalam waktu dekat. Sejarah membuktikan bahwa pemulihan trauma persepsi sebesar ini butuh waktu bertahun-tahun. Hal ini membawa kita kembali pada kenyataan pahit hari ini. Resort yang sepi, banting harga kamar hotel, dan keheningan di tempat yang seharusnya ramai. Semua ini bukan sekadar gangguan kecil pada sistem yang sempurna. Ini adalah jurang pemisah antara janji manis Dubai dan keraguan publik saat ini. Dan menyatukannya kembali tidak semudah membuka hotel atau jadwal penerbangan baru. Ini bukan lagi sekadar masalah teknis operasional. Ini masalah keyakinan. Dan memulihkan keyakinan publik selalu butuh waktu jauh lebih lama dibanding membangun kembali gedung yang hancur. Jadi, pertanyaan krusial bagi Anda dan saya sekarang bukanlah kapan Dubai pulih, melainkan kapan dunia akan mempercayainya kembali. Dan jika Anda merencanakan perjalanan saat ini, apakah Anda tetap memilih Dubai atau justru mencari tempat lain yang lebih aman?